Halo teman-teman semua, sembari kita menunggu teman-teman yang belum masuk, aku nanti kita mulai di 16:05 ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, mari kita mulai webinar di sore hari ini. Selamat sore, teman-teman. Bagaimana kabar kalian di sore hari ini? Terima kasih sudah bergabung di Menarik webinar juga, Bu. Studies yang kedua dalam Europe Series yang berjudul Unlocking Opportunities, Sweden Series number 1, Applying for SISGP and Studying in Lund University. In Lund University dan diselenggarakan oleh Studizy. Saya Shana Nindya dan saya akan menjadi host kalian untuk sesi webinar hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti webinar ini. Nah, sebelum kita mulai webinar ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang Studizy. Apa itu Studizy? Dan apa yang membuat Studizy ini menarik untuk dikulik? Nah, jika kalian melihat share screen yang sedang ditayangkan, ini adalah website Studizy yang sedang dalam masa development. Nah, Studizy ini adalah sebuah startup di bidang konsultasi edukasi yang mempunyai goals untuk membantu mempermudah research journey teman-teman yang ingin belajar di luar negeri. Nah, jika teman-teman sudah lulus strata 1 atau S1 dan ingin mengambil strata 2, S2 di luar negeri, fitur-fitur yang kami miliki dapat membantu untuk mengurangi waktu dalam pencarian program studi, universitas, dan juga pembuatan beberapa dokumen. Seperti yang terlihat di layar, website Studizy memiliki beberapa fitur dan layanan yang dapat memudahkan teman-teman dalam mencari program studi, universitas, dan juga beasiswa. Di antaranya adalah Easy Search. Nah, Easy Search ini apa? Easy Search ini adalah sebuah tool yang kami kembangkan menggunakan
Artificial Intelligence untuk membantu teman-teman mencari program studi, universitas, dan juga beasiswa yang cocok untuk teman-teman. Di sini teman-teman bisa menambahkan bachelor's degree teman-teman, lalu nanti di sini akan ada linearity, apakah Anda mau mengambil bachelor's degree Anda atau tidak. Lalu dilanjutkan dengan dokumen apa yang kira-kira Anda ingin tidak include di dalam pencarian scholarship atau juga program studi tersebut. Nah, selain ini, Studizy juga akan mengeluarkan fitur yang bernama motivation letter menggunakan artificial intelligence. Dalam fitur ini, kalian bisa membuat motivation letter sesuai dengan syarat yang kalian minta. Kalau teman-teman butuh waktu yang sangat lama nih untuk membuat motivation letter, harus mencari referensi, harus juga meminta bantuan untuk proofread dan yang lain-lain, dengan menggunakan fitur ini, teman-teman bisa membuat motivation letter hanya dalam waktu 3 menit saja. Nah, untuk lebih lanjut, teman-teman bisa mencoba mengunjungi website kami di beta.studizy.com. Dan karena saat ini kami masih dalam tahap pengembangan, kami membutuhkan teman-teman juga nih yang bersedia untuk mengikuti beta testing website kami. Dan jika teman-teman bersedia, dapat menghubungi kami via DM Instagram di Studizy Official atau email ke hellostudizy.com. Nah, Studizy ini juga telah meluncing Telegram channel-nya nih teman-teman. Kami punya banyak benefit khusus di Telegram kami. Apakah saja itu? Di sini ada key benefits-nya yaitu Early Studizy Updates, di mana teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari apa saja yang dilakukan Studizy dan juga informasi-informasi seputar scholarship. Lalu ada one-on-one consultation with scholarship awardee. Kami juga akan mengundang beberapa scholarship awardee untuk mengikuti one-on-one consultation untuk teman-teman yang ingin melakukannya, terinterested untuk join. Lalu kita juga ada international networking, karena networking kami tidak hanya di dalam Indonesia saja, tetapi di luar negeri juga. Dan juga ada akses untuk webinar recording. Nanti webinar recording untuk webinar-webinar yang kami lakukan akan di-upload dan juga di-share ke teman-teman di Instagram. Nah, sekarang mari kita berkenalan dengan pembicara kita yang luar biasa hari ini. Teman-teman sangat beruntung karena di hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengar pemaparan dari Kak Regrestia Nawasasi. Kak Regrestia ini siapa sih? Kak Regrestia ini adalah seorang awardee SISGP, Swedish Institute Scholarship for Global Professional, awardee 2024, dan sekarang telah menjalani master program in majoring International Management and Brand Management Master Program at Lund University, Sweden. Beliau juga sebelum melanjutkan studinya pernah menjadi asisten manajer di Realme sebelum akhirnya berpindah ke Swedia untuk melanjutkan studinya. Penjelasan ini sebenarnya singkat, tapi antar poin penjelasan ini tentu ada banyak sekali pengalaman dan kerja keras yang dikerahkan oleh Kak Gresti. Penasaran bagaimana Kak Gresti bisa mendapatkan beasiswa SGP ini dan bagaimana rasanya kuliah di Sweden? Yuk, simak lebih lanjut webinarnya. Nah, agenda webinar hari ini akan ada pemaparan dari Kak Regrestia, sekitar 25 menit. Ada poll interaktif mengenai Swedia juga, durasinya 10 menit. Ada sesi tangannya jawab ya, jangan dilupakan, dan juga ada rekapan dan penutupan. Ini adalah QR code untuk question and answers yang akan kita lakukan nanti. Boleh di-scan dan juga pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung dituliskan di slide Q&A-nya. Dan selama pemaparan berlangsung, teman-teman ini bisa scan di halaman ini dan menuliskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ke Kak Gresti. Nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dipilih untuk ditanyakan di sesi Q&A. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil Kak Regrestia Nawasasi. Halo Kak Grestia. Halo, halo Halo teman-teman, Kak. selamat sore. Sore gimana Kak kabarnya hari ini? Baik, Kabar di Sweden ya Kak. Jam ya berapa Kak? Jam 10 ya? jam Di 10 sana ya ya. sekarang. Masih pagi. Oke, udah siap Kak dengan pemaparannya? Oke, aku share.
Aku udah boleh sharing. Oh, udah boleh. Oke, baik. Oke. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman? Oke, sudah Kak. Ada Ya, oke. 25 menit ya Kak. Bisa dimulai Oke, sekarang nanti saja. tolong dikasih tahu aja kalau misalnya udah. Oh, noted. Boleh. Ya, Oke. ya. Oke, selamat Oke pagi Kak, waktu terima Swedia. kasih. Ya. Oke, selamat pagi waktu Swedia teman-teman dan selamat sore untuk waktu Indonesia. Terima kasih sudah berpartisipasi di acara eh, webinar ini. Perkenalkan nama saya Regrestia dan kalian bisa panggil Gresti. Saat ini saya menempuh studi di Lund University, terutama jurusannya International Marketing dan Brand Management dengan beasiswa SISGP. Dan untuk background saya sendiri, bentar, Mak. Saya sudah bekerja selama 9 tahun di multinational company dan seperti yang Shen bilang ya, saya sebelumnya kerja di Realme sebagai asisten manajer dan untuk S1 saya lulus di UI. Ya, Ada pertanyaan bisa. nah pasti pada tanya kan ini kenapa sih milih Sweden, kenapa nggak negara lain aja? Eh, ini salah satu contoh maps-nya Sweden dan ini Stockholm. Tarik banget, benar tarik banget. Ini kenapa alasan saya pengen di Sweden adalah pertama Sweden itu Global Innovation Leader, jadi banyak perusahaan-perusahaan ternama di Sweden dan salah satunya ada incaran saya ini mungkin kalian semua udah tahu ya kayak IKEA, Volvo, H&M, Spotify, Scania dan Ericsson. Terutama anak-anak busway mungkin tahu Volvo dan Scania karena kalian tiap hari pakai. Dan kedua high education quality, banyak banget top uni dari sini dan diakui secara global terutama ya kampus saya sendiri Lund University dan kampus-kampus lainnya. Next high quality of life dan ini emang benar-benar bagus banget. Pertama kalian akan dapat free education terutama misal teman-teman yang membawa keluarga. Jadi anaknya mungkin Mas Andreas anaknya juga gratis tuh kuliah sekolahnya. Dan misalnya nanti kalian sudah dapat permit tinggal panjang di Sweden, kalian juga bisa kuliah gratis. Jadi misalnya kalian dapat SISGP saat ini, dan untuk next-nya kalian kerja dan mau lanjut kuliah lagi tuh gratis. Dan kedua, free healthcare. Ini bagus banget sih. Ketiga, work-life balance. Yang keempat ini emang cita-cita saya ya, minimum annual leave-nya 25 hari. Dan ada juga beberapa perusahaan tuh yang annual leave-nya 30 hari dan wajib diambil. Terutama foreigner ya, kalau misal foreigner nggak ngambil cutinya, permit kalian bisa dicabut. Jadi itu kayak di Indonesia agak susah. Terus Sweden juga sangat maju di bidang sustainability. Mereka tuh sangat aware banget banget dengan sustainability. Jadi kalian bisa ngambil contoh prakteknya di sini karena semuanya ada. Lalu ada gender equality juga. Jadi balance semuanya. Jadi nggak ada itu patriarki patriarki ya. Dan cewek juga bisa kontribusi dan berkarya di sini. Dan untuk next, ya Aurora. Aurora itu personally saya juga pengen lihat langsung ya. Jadi kenapa saya pilih Sweden. Nah, ini salah satu timeline saya ketika saya apply di Sweden. Pertama di bulan Oktober tuh saya ngambil IELTS. At least kalian bisa dapat band minimum atau mungkin lebih baik lebih ya. Jadi selain untuk di Sweden kalian bisa apply ke beasiswa lain juga kayak LPDP atau Chevening atau apapun. Yang selanjutnya di November Desember lebih baik kalian sudah mulai prepare essay terutama buat university admission dan mungkin nyicil-nyicil dikit untuk FISGP. Di bulan Januari lebih baik kalian langsung cari kontak dan request dokumen untuk SISGP kayak minta work experience form, leadership form, dan lain-lain yang lumayan agak ribet. Di Januari juga, sekitar mid Januari, kalian juga harus apply university admission ya, untuk apply di university di Sweden. Dan bulan Februari itu apply SISGP,
setelah apply SISGP kalian udah nunggu aja sampai mid-March untuk hasil universitasnya dan mid-April buat announcement SISGP sekitar tanggal 20-an. Dan mungkin misalnya kalian pergi ke atau menghadiri acara-acara webinar lain, mereka tidak akan menjelaskan untuk next step-nya setelah kalian lulus SISGP itu ngapain sih. Nah, nanti itu setelah kalian lulus SISGP, kalian akan mendapatkan email kontrak scholarship offer. Dan kalian harus terima atau enggak. Jadi di awal Mei gitu, kalian harus ngasih konfirmasi. Habis itu setelah kalian konfirmasi, kalian juga bisa langsung apply resident permit. Kalian harus buru-buru apply karena lumayan agak lama menunggu hasilnya dan sekitar bulan Juli nanti kalian harus ya harus bayar apartemen lah, harus bayar beli tiket lah. Kalian juga harus prepare uang. Ini fakta aja ya, kalian juga harus prepare uang kayak untuk nalangin dulu buat bayar apartemen dan deposit dan tiket. Meskipun nanti di bulan Agustus kalian juga akan dapat uang dari pemerintah Swedia. Dan bulan Agustus kalian akan arrive di Sweden. Nah, ini kalau misalnya nanti kalian jadi awardee di SISGP, kalian akan menghadiri acara kita, yaitu SI NFGP Kick-Off di bulan September gitu di Stockholm. Dan itu seru banget, karena kita bisa ketemu dengan teman-teman dari negara lain. Dan ini ada di mm, Indonesia saat ini ada 16 orang yang masih ongoing study dengan SISGP. Nah, pasti kalian teman-teman udah pada tahu lah SISGP itu apa sih. Jadi kayak SISGP itu emang mengundang talent-talent profesional yang punya leadership dan ambisi untuk mengubah apa sih kayak membuat perubahan sosial gitu. Dan mungkin saya tidak akan menjelaskan kayak apa aja sih yang akan didapatkan oleh award GP atau gimana sih caranya karena kalian bisa search sendiri di website-nya. Tapi mungkin saya akan lebih fokus ke ideal kandidatnya kayak gimana sih yang dicari GP. Yang pertama, kalian harus punya work experience full time atau part time, bisa jadi pegawai, bisa jadi freelancer atau pebisnis ya, atau misalkan punya usaha dan itu minimum kayak 3.000 jam untuk work experience ya, dan habis itu kalian harus punya leadership experience karena itu harus dibuktikan di formnya, dan kalian juga harus punya ambisi dan potensial untuk memberikan perubahan yang sangat positif untuk sekitar, nggak usah yang besar-besar banget, cuma yang penting berimpact. Dan experience kayak involvement di civil society atau NGO, kayak macam-macam sih civil society itu bisa kegiatan-kegiatan sosial, event kecil pun juga uh, bisa dihitung. Dan selanjutnya kalian punya networking skill yang bagus karena jujur di Swedia itu semuanya harus pakai networking, jadi networking kalian harus bagus. Dan ya, yang terakhir juga yang paling penting kalian harus jelas kenapa mau studi di Sweden dan gimana gimana eh, studi kalian itu akan berkontribusi terhadap UNSDG karena emang lagi sangat diangkat banget isu-isu ini. Dan untuk kuota 2025 sendiri itu berkurang dari tahun lalu. Tahun lalu itu sekitar 357 awardee yang dapat, tapi untuk tahun depan itu sekitar 150 orang. Jadi bakal sangat kompetitif banget. Dan ini caranya how to apply-nya, kalian sebenarnya bisa search sendiri di website, kayak tanggal-tanggalnya. Nah, next-nya ini aku akan kasih sedikit tips dan trik gimana sih ngerjain SISGP Motivation Letter, dan itu kan singkat banget, kita 1.000 karakter dan mungkin 150 atau 160 kata ya. Dan itu benar-benar kayak perkenalan diri di job street, benar-benar singkat banget. Dan setelah aku lihat essay punya aku sendiri itu sangat-sangat singkat. Dan ini pertanyaannya, how will pursuing a master in Sweden help you achieve specific professional goal while also contributing to growth and positive change in your context? Nah, ini essay flow yang aku buat. Pertama, kalian tuh harus angkat isu background permasalahan, singkat aja. Kenapa kalian butuh master degree? Nah, ini kalian tuh bisa ngangkat isu-isu sekitar kalian aja, mungkin kayak kantor atau apa yang berhubungan dengan kalian sendiri, dan harus connect ke SDG.
Dan ini buat aja singkat, karena benar-benar singkat kan. Next-nya nanti akan nyambung kenapa kamu harus pilih di Sweden, kenapa nggak di Indonesia aja. Kalau mungkin kalau anak-anak STEM lebih enak kali ya, karena STEM di Indonesia kan emang agak kurang. Cuma buat anak-anak social science itu mungkin harus agak mikir. Karena kayak let's say kayak aku marketingnya di Indonesia juga ada kan. Yang membedakan tuh apa? Dan isunya apa gitu. Habis itu kalian juga harus connect ke future study kalian, topik kalian, apa jurusan kalian yang akan kalian mau ambil di Sweden. Lalu kalian juga harus set realistic goal. Jadi kalian setelah lulus kalian mau jadi apa itu harus jelas. Dan kalian akan ngasih impact apa sih setelah lulus itu. Nggak usah yang besar-besar banget, jangan yang, oh saya akan membangun Indonesia lebih maju, atau saya akan berkontribusi terhadap Indonesia emas. Itu kayaknya nggak bisa diukur. Jadi kayak misalnya panitia SISGP juga ini ngapain, apaan nih. Jadi lebih baik yang kecil-kecil aja, tapi impactful. Saran aku ya. Nah, untuk next-nya ini ada program baru dari SISGP, namanya Pioneering Women in STEM. Jadi ini khusus buat cewek-cewek yang saat ini bekerja atau studi di bidang teknologi, sains, engineering, dan mathematics. Dan ini hanya untuk negara-negara tertentu aja dan dikit banget ini. Menurut aku ini lebih mudah daripada yang SISGP karena kalian tidak perlu dokumen-dokumennya agak ribet. Jadi kalian hanya satu apply university admission dan habis itu kalian cuma ngasih tahu SI kalau kalian apply. Nah, ini ada cara gimana sih konfirmasinya. Nah, kalian bisa pergi ke websitenya, dari situ ada link. Jadi gimana sih kalau misalnya mau let as I know, kalau bisa saya udah apply ini buat pioneering women in STEM. Nah, kalian bisa ini. Nah, untuk dalamnya kayak apa, aku kurang tahu apakah harus ada essay dan segala macam. Kalian mungkin bisa, yang anak-anak STEM atau yang mau apply, mungkin bisa cek apakah ada harus buat essay atau segala macam. Nah, seberapa kompetitif sih SISGP di 2024 itu? Jadi, berdasarkan websitenya SI, jadi itu ada sekitar 8.000 aplikan yang apply dan hanya 5.800 aplikan yang keterima di eligible master programnya SI. Yang keterima itu sekitar 357 orang seluruh dunia dan 2024 itu 13 orang Indonesia yang dapat SISGP, tapi 2 orang itu mengundurkan diri. Mungkin kalian akan kesel nih kenapa mengundurkan diri, udah dapat susah-susah kan. Dan saat ini ada 11 orang yang saat ini belajar di Sweden. Dan ini foto-foto kami saat SI kick-off meeting di Stockholm. Mungkin next year kali giliran kalian yang akan berdiri di sini. Manifest dulu aja. Next, karena saya sekarang lagi studi di Lund University dan saya juga bagian dari Lund Economy and Lund University School of Economics and Management. Jadi mungkin fokus saya akan di LUSEM karena emang saya studinya di ekonomi dan bisnis kan. Jadi gimana sih belajar di LUSEM itu? Nah, ini ada contoh foto yang saya ambil ketika kelas. Jadi untuk di major saya sendiri Indonesia cuma saya sendiri. Jadi sebatang kara. Tapi seru kok. Jadi untuk proporsi kelasnya itu 50% international student dan 50% itu Swedish. Dan untuk pembelajaran sendiri kalian harus banyak baca, baca dan baca karena dosen itu akan ngasih beberapa jurnal dan itu banyak banget dan textbook. Dan kalian harus baca itu sebelum kelas karena biar bisa membangkitkan diskusi dalam kelas. Jadi kalau kalian mau tanya apapun di kelas itu nggak apa-apa dan tidak ada pertanyaan bodoh di dalam kelas. Tapi sebenarnya kalau teman-temanku nggak pernah nanya agak bodoh-bodoh gitu ya. Pertanyaannya lumayan agak berat. Dan anak-anak bule itu sejujurnya lebih kritis dan mereka berani berpendapat. Itu yang bikin aku iri juga sih. Yang kedua group assignment dan ini wajib banget 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 di Swedia. Dan menurut aku ini yang paling challenging karena aku sekarang lagi ngadepin group assignment yang lumayan membagongkan. Eh, jadi kalau di Sweden itu teamwork itu sangat penting dan
nilai untuk grup assignment itu bisa sekitar 60-70%. Jadi lumayan sekali tim muka jelek itu nilainya langsung anjlok, seanjlok-anjlok ya. Jadi benar-benar harus maintain hubungan baik dan kerjasama yang baik sama tim demi mendapatkan nilai yang lebih oke dan lebih lebih tepatnya biar untuk lulus sih. Yang ketiga itu ada seminar. Ya. Ntar Aida mulai. Ya lanjut dulu ini ya. Nah, untuk seminar itu kayak kita tuh diskusi on the spot. Jadi bisa dinilai, bisa enggak, itu tergantung dari dosennya. Jadi dosen itu akan ngasih 5 atau 6 jurnal, dan possible case-nya, dan nanti pas hari H seminar, kita tuh akan dibuat kelompok dadakan dan diskusi. Next-nya ada presentation, itu sama lah kayak di Indonesia, dan individual assignment juga kayak cuma buat paper. Nah, untuk written exam-nya ini lumayan sedikit berbeda kayak di Indonesia. Mungkin kalau di Indo kan cuma 2 jam ya, kayak tulis. Tapi kalau di Sweden tuh 5 jam. Bener-bener 5 jam. Jadi aku pernah ngalamin written exam itu dari jam 2 sampai jam 7 malam. Dan itu aku duduk sampai 5 jam. Karena sesusah itu. Kalau misal, Kak, bisa nggak sih diselesaikan dalam 2 jam aja? Bisa. Kalau kamu bisa nyelesain semua pertanyaan itu dalam 2 jam. Karena ujiannya itu tergantung bisa open jurnal atau enggak. Pas aku open jurnal deh, tapi itu tetap overwhelmed gitu karena jurnalnya banyak banget dan harus dibaca juga kan. Nah, yang selanjutnya ada oral exam. Nah, ini depend dari jurusan. Biasanya kalau di Lusem sendiri itu finance sama entrepreneurship itu banyak banget oral exam. Jadi agak aneh kan finance kok oral exam, tapi emang realitanya begitu. Dan terakhir quiz. Quiz itu menurut aku yang bisa bikin secure nilai tinggi karena gampang banget. Jadi beberapa mata kuliah tuh ngasih nilainya sekitar 30%. Jadi bisa jadi full score. Dan itu lumayan ngebantu kalau misalnya grup assignment kalian agak jatuh ya. Dan untuk Swedish University itu kita pakai Canvas namanya. Buat kayak tahu ada update, ada nilai, atau informasi-informasi. Dan untuk gradingnya sendiri itu A dan sampai E. Atau pass or fail. Jadi kalau misalnya kalian dapat D ya udah. Jadi D itu juga nilai wajar. Jadi nilai rata-rata tuh di B dan C untuk dapat A di Lusem sendiri itu agak susah. Sekitar 0,05% kalau dalam kelas aku ya. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang bisa kalian ikutin selama di Lusem. Jadi ada Lunda Ekonomerna itu kayak BEM-nya Lusem. Dan ini ada link, Lund University Finance Society, ini lumayan oke sih buat kalian-kalian yang anak-anak finance. Soalnya satu, kalian bisa belajar Python gratis. Dari Python beginner sampai Python advance. Dan aku juga ikut Pythonnya lumayan sih, lumayan buat nambah skill di technicalnya ya. Terus kalian juga bisa kayak ikut eh, kurs ya kayak merger and acquisition atau stock trading dan segala macam, dan networkingnya lumayan oke. Soalnya kalian akan melakukan kayak stock pitching gitu dan presentasi di depan kayak bank atau financial institution lainnya. Dan itu oke banget. Yang selanjutnya ada Wilma. Wilma itu networking activities untuk cewek-cewek di Lusem. Jadi ini juga aku ikut aktivitas ini lumayan ngebantu banget karena aku dapat mentor dari investment and trade promotion gitu. Orangnya bekerja di situ dan lumayan ngasih advice banget, terutama buat karir. Nextnya ada Lund University Case and Consulting Club. Ini lumayan buat nge-trigger kamu buat menyelesaikan isu-isu di bisnis dan segala macam. Dan ada Lund European Business Tour. Ini kayak kita jalan-jalan keliling kayak ke London, ke Ireland, ke Copenhagen, dan segala macam, dan kita akan datang kunjungan ke perusahaan-perusahaan ternama kayak Google, Facebook, dan segala macam. Cuma untuk lab tour ini kalian harus bayar 5.000 SEK. Jadi kayak mungkin 6 jutaan gitu untuk join. Nah, yang ini paling kompetitif ini Lusem Cash Competition. Dan ini kalian akan dimentorin sama profesor gitu, profesor di Lusem. Dan kalian harus menyelesaikan real case issue. Jadi kayak isu beneran di perusahaan dan gimana cara kalian menyelesaikannya. Ini lumayan seru, cuma paling kompetitif. Nah, kalau di Lund tuh kayak gimana sih pro dan konnya? Ini contoh gambar-gambar foto-foto yang saya ambil ketika di Lund ya, terutama di winter ini. Untuk pro-nya itu dia ramah untuk mahasiswa.
ya mungkin kayak Jogjanya di Indonesia ya. Dan kedua itu dia deket sama Copenhagen sama Malmo. Jadi kalau misalnya kalian mau jalan-jalan ke kota gede, kalian bisa ke Copenhagen. Kayak cuma 40 menit, mungkin kayak Jakarta Citayam atau Jakarta Bogor. Eh, Selanjutnya, Lund itu aman dan damai. Jadi kalau misalnya kalian mencari keamanan dan kedamaian bisa ke sini. Dan nature-nya juga lumayan banyak. Jadi kalian bisa pergi hiking, pergi jalan-jalan atau lihat cuma pohon-pohon yang lumayan bikin relief stress gitu. Terus untuk living cost-nya lebih murah dibandingkan kota lain di Sweden kayak di Stockholm, Gothenburg, dan lainnya. Tapi mungkin kontranya itu dia terlalu kecil ya. Jadi buat teman-teman yang hidup di Jakarta atau hidup di kota gede yang terbiasa dengan ada mall dan segala macam itu lumayan agak stressful karena benar-benar kecil banget. Kedua, kalau mau jajan-jajan itu agak mahal. Masa buat ukuran kota kecil harganya sama kayak Stockholm dan gitu segala macam. Dan ya shopping centernya nggak ada, hampir nggak ada. Jadi kalian harus pergi ke kota lain. eh Lun juga sering hujan dan angin. Anginnya itu lumayan kenceng banget dibandingkan kota lain dan saljunya agak sedikit. Jadi kayak cuma 2 hari salju habis itu udah nggak ada. Kayak saat ini udah nggak ada salju lagi. Nah, kalau kalian mau tanya hidup di Sweden tuh oke nggak sih? Kita bisa lihat dari pro dan kontranya untuk hidup di Sweden ya. Untuk pro-nya sendiri sih, ya itu yang sebelumnya aku bilang high quality of life. Jadi yang semua free education, free healthcare, free semuanya. Jadi ya even kamu bayar pajak lumayan gede, kayak let's say 30-50%, cuma jelas gitu. Kedua, social security benefit-nya juga bagus. Nature dan environment-nya juga oke banget menurut aku, apalagi buat kalian-kalian yang mungkin ada anak. Jadi emang tempat, jadi biar gak anak-anak kalian gak main handphone aja itu, jadi karena banyak nature juga kan, jadi bisa main di taman, lari-larian, dan main fisik gitu loh. Eh, Keempat, keamanan dan kestabilan sih. Emang, jadi ini aku mau cerita sedikit, jadi aku tuh pernah kejatuhan. Jadi ATM aku tuh pernah jatuh di grocery store, dan baru ngehnya itu 1 hari kemudian, dan akhirnya aku balik lagi ke grocery store itu, dan apa aku ketemu si ATM aku itu ketemu di Lost and Found-nya Sweden. Jadi seaman itu, saking nggak ada yang mau ngambil, padahal itu ATM loh. ATM kan bisa dipakai, diambil aja ya udah, gue ambil nih duitnya. Nah untuk konser sendiri itu ya kosnya lumayan besar, terutama rumah. Terus kedua bahasa, karena Swedish itu tetap masih akan dipakai, terutama buat kalian yang mau bekerja di sini, jadi lebih baik prepare. Ketiga, winternya panjang, jadi terangnya lama, gelapnya cepat. Keempat, shortage di housing, terutama di kota gede sih. Keempat itu nunggu administratifnya lama banget, terutama misal kalian mau apply bank dan ke kantor pajak, itu lama banget. Dan taxnya tinggi banget. Jadi preparation-nya apa sih kalau buat ke Sweden? Pertama, kalian lebih baik belajar Swedish dari Indonesia, entah dari Duolingo atau dari website lain. Kedua, finance. Finance itu penting banget. Kayak kalian juga harus jaga-jaga ya, ada uang jaga-jaga juga sebelum datang ke sini. Ketiga, kalian harus secure rumah dulu, nggak ujung-ujung datang, nih tinggal di mana nih. Nah, yang keempat, prepare for winter kayak vitamin D, baju hangat dan segala macam, cuma bisa dibeli di sini sih. Karena jaket-jaket di sini jauh lebih murah dibandingkan beli di Indonesia. Kecuali Hitek, Uniqlo, mungkin kalian lebih baik beli dari Indonesia aja, karena lebih murah. Dan mengerti culture-nya Sweden, kayak di Sweden tuh ada culture namanya fika, yaitu kayak have a coffee break, itu kayak ngobrol sih, lebih ngobrol-ngobrol kayak kongko di coffee shop, tapi sebenarnya itu part of networkingnya mereka. Jadi kalian harus aktif-aktif aja, kayak banyak-banyak aja networking di sini, karena untuk bekerja di sini networking itu sangat penting banget. Karena rata-rata Eropa untuk bekerja sendiri itu harus pakai ordal sih yang paling setahu aku ya, kalau misalnya aku tanya-tanya beberapa teman yang udah stay di Eropa. Jadi network itu sangat penting. Kedua, Swedish people itu menganut lagom, yaitu not too much, not too little, jadi kayak yang sedang-sedang aja.
Nah, tapi ini ada negatif efeknya juga sih kayak terutama kayak pegawai bank atau tax office itu jadi kerjanya sesuka hati gitu loh. Jadi kayak misalnya kamu apply person number tuh bisa jadi di reject, bisa jadi enggak tuh ya suka-suka pegawainya gitu. Itu yang bikin aku kesel juga. Nah, kalau buat apakah oke oke untuk ditinggalin itu depend dari kalian. Kalau buat aku sih oke ya. Karena memang tujuan aku di sini kan emang untuk stay long term. Jadi aku mencari tempat yang di mana quality of life-nya itu bagus. Nah, ini advice aku buat para scholarship hunter. Pertama, jangan males buat research. Soalnya banyak banget yang nanya, Kak, gimana sih? Aku pengen keluar lagi, gimana sih caranya research, guys? Karena kalau hal yang kecil aja kalian males research, gimana mau kayak baca jurnal yang banyak itu? Kedua, kalian harus prepare jauh-jauh hari. Lebih baik jauh-jauh hari daripada panik ya, buat kayak ngedapetin recommendation letter dan form-form lainnya. Ketiga, keep track of deadlines, requirement, dan submission. Jadi harus tahu deadline-nya kapan dan opanya kalau bisa jangan mepet-mepet. Takut ada server down dan segala macam. Keempat, jangan taruh harapan di satu scholarship. Jadi better apply aja semuanya. Jadi kebetulan aku juga pas apply beasiswa juga nggak di Swedish Institute aja, cuma kayak di Global Korea Scholarship, di LPDP juga aku juga apply. Dan yang terakhir berdoa dan keep eh, harapannya direndahin aja. Takutnya kecewa gitu kan. Jadi berserah diri aja. Ya, ini ada website-website yang mungkin berguna buat kalian searching-searching. Jadi ada buat University Admission, ada SISGP, ada yang Pioneering Women in STEM, dan ini beberapa presentasi dari Study in Sweden. Jadi kalian bisa search dan baca-baca. Oke, terima kasih Kak. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih banyak ya Kak Gristi atas pemaparan yang sangat informatif ini. Very insightful banget nih untuk teman-teman di sini bagi yang ingin apply ke SISGP atau untuk yang Women Program juga. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat sehingga teman-teman bisa memulai perjalanannya di ranah study abroad ini. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan untuk Kak Gresti, silakan menuliskan pertanyaan di link yang sudah dikirimkan di kolom pertanyaan ya, teman-teman. Bisa nanti kita akan memilih sekitar 3 atau 4 jika waktu memungkinkan bisa lebih untuk menjawab pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan aktivitas interaktif di webinar ini nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi buka aplikasinya lewat QR code atau enggak link yang tadi, kita juga akan ada pertanyaan-pertanyaan sekitar mengenai negara Swedia, seputar negara Swedia. Untuk teman-teman yang sudah melakukan research atau tahu tentang Swedia, pasti ini akan mudah untuk mengerjakannya nih. Dan kabar baik, untuk 2 teman yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi dan juga waktu tercepat dalam mengerjakannya, dapat mendapatkan saldo e-wallet senilai 50.000 masing-masing pemenang. Nah, akan ada 2 pemenang ya teman-teman. Wah, di sini saya kasih waktu 10 menit, jadi pastikan ikut serta ya. Nanti pemenangnya akan kita share via Instagram dan minta untuk chat DM ke Instagram Studizy dan memasukkan screenshot atas profilnya ya ke DM Instagram untuk 2 pemenang yang nanti kita akan berikan namanya. Yuk teman-teman bisa dikerjakan ya kuisnya.
Kita mulai dari pertanyaan pertama. Persen 92% menjawab Swedish. Ya, official language dari Sweden adalah Swedish ya, teman-teman. Menung tadi yang mendengarkan presentasinya Kak Gresti pasti tahu nih Lund University ada di mana. Ya, betul. Lund University berada di Lund ya. Selanjutnya, satu kata yang sering sekali dijelaskan, dimention oleh Kak Gresti tadi. Ya, betul. Sustainable Development, UN SDGs, Sustainable Development Goals. Next. Famous natural feature dari Sweden. Tadi ada nih di PPT-nya Kak Gresti juga. Yes, betul. The Northern Lights. For those who wants to see, Sweden's most famous natural feature adalah the Northern Lights. Next. Which of the following is a famous Swedish tradition? Betul sekali. One of the famous Swedish traditions adalah Midsummer Festival ya di Swedia. Oktoberfest itu di Jerman. Next. Which city is the capital of Sweden? Pasti tahu dong ya kalau ini ibu kotanya Swedia tuh apa? Wah, semuanya betul. Yes, the capital of Sweden adalah Stockholm. Next. What is Sweden famous national dish? Makanan yang paling terkenal, makanan nasional dari negara Swedia. Yes, betul. Smorgasbord. Kalau goulash itu dari Hungary ya, teman-teman. Next. What is the Swedish currency? Tadi sempat dibahas juga. Dimention sama Kak Gresti. Currency-nya Sweden apa? Yap, Swedish currency adalah Swedish krona ya. Swedish krona. Next. Swedia ini sangat terkenal dalam
Yes, betul. Education and innovation is Sweden adalah the first one ya di ranah edukasi dan juga inovasi di Eropa. Next, last one. Which famous company is from Sweden? Banyak sekarang company-company di Sweden di Indonesia yang sangat booming, sangat populer, dan mungkin teman-teman ada ya beberapa yang belum tahu. Tapi tadi sudah sempat di-mention oleh Kak Gresti di awal-awal. Yes, betul, Spotify. Spotify itu dari Sweden. H&M, Spotify itu dari Sweden. Sedangkan Siemens itu dari Jerman. Ya, good. Nah, ini untuk Kakak Firda dan juga Kakak Citra. Selamat ya, dapat 50.000 e-wallet masing-masing. Boleh dikirim screenshotnya yang menunjukkan profil kakak dengan namanya di quiz ini, lalu dikirimkan melalui Instagram Studizy Official ya Kak, ditunggu. Untuk kakak-kakak yang belum bisa dapat rank 1 dan rank 2, bisa dicoba lagi next webinar ya. Thank you. Yuk kita kembali. Hari ini saya juga akan mengingatkan kembali untuk teman-teman bahwa Telegram community dari Studyzy juga dibuka untuk recording webinar, recording materi semua, early Studyzy updates, konsultasi one-on-one dengan scholarship awardee, dan juga international networking bagi tidak hanya di Indonesia saja ya, tapi juga di negara-negara Eropa juga. Boleh di-scan QR code-nya untuk join. Thank you. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam poll-nya ya teman-teman sebelum kita melakukan ke sesi tanya jawab. Nah ini sosial media kita juga tidak hanya Telegram tapi juga ada Instagram ya di Studyzy Official. Jika teman-teman membutuhkan tempat untuk berdiskusi dan jadi bagian dari komunitas yang suportif dan penuh insight, bisa di-join Telegram kami ya. Nah sekarang saat yang ditunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab. Sebelum itu, mari kita panggil Kak Gresti. Kak Gresti, Ya, sudah siap dengan sesi tanya jawab, Kak? ya. Oke. Kita mulai dari yang like-nya paling banyak nih, Kak. Beasiswa sebenarnya ada batasan umur nggak sih, Kak? Beasiswa Kalau SISG? oh, kalau beasiswa SISGP itu tidak ada batasan umur, jadi kalian mau umur berapa aja bisa apply. Yang penting jelas Nah, tujuannya aja. iya, oke. Dan ada untuk S1 nggak nih, Kak? Apa hanya S2 saja? Kalau SISGP untuk S2 aja ya. Kalau S1 kalian harus cari yang lain. Mungkin dari beasiswa negara Indonesia. Oke, sebentar. Nah, ini juga ada dari Kak Reksa. Saya juga ingin lanjut ke Lund untuk major renewable energy. Menurut Kakak, natural science, energy di Lund gimana, Kak? Ada opini, Kak, tentang ini? Sebenarnya karena saya anak ekonomi ya, jadi mungkin agak kurang paham di geng LTH ini, yang geng teknik dan sains. Tapi harusnya sih bagus ya, karena di LUN itu banyak kayak perusahaan-perusahaan yang relate sama renewable energy. Dan misalnya kakaknya ini emang mau stay di kota yang agak santai dan agak kecil, mungkin LUN bisa di-consider sebagai pilihannya. Oke, lanjut ya, Kak. Di sini ada
Kak, saya sekarang S2 di ITB, tapi sudah ada pengalaman kerja 4 tahun di bidang power plant sebagai engineering supervisor. Boleh minta tips nulis esainya, Kak? Thank you. Oke. Tips esai tadi udah saya share ya di presentasi tadi, udah kasih lengkap. Jarang tuh ada yang ngasih tips dan triknya. Mungkin nggak tahu ya, ini akan di-share nggak sih PPT saya? Kalau misalnya di-share, mungkin kalian bisa lihat gimana sih strukturnya. Nanti ada recordingnya, Kak. Bisa Ya, diakses di channel Telegram. Yes? ya. Ada tips and trik nggak, Tika? Cari akomodasi tempat tinggal di sana. Kalau aku sendiri pertama pakai student accommodation dulu. Atau kalian bisa apply di beberapa website kayak AF Bustader atau Bupon atau website lainnya, dan bisa dibantu sama PPI di LUN juga kok, jadi tenang aja. Oke. Thank you, Kak. Nih, pertanyaan untuk Kak Joko, yang apa harus tunggu LOA kampus dulu baru apply scholarship itu sudah pasti ya? Eh, Sudah harus. Pokoknya ngikutin deadline-nya University Admission dan SI aja sih. Iya, oke. Nih Kak, how's your working experience and social involvement that makes you eligible for SISGP 2024? Nah, kalau untuk working experience, karena saya kan ada 9 tahun experience di perusahaan yang berbeda, jadi saya ambil di 2 terakhir yang paling terbaru, yang emang relate sama jurusan. Kedua, untuk social involvement-nya itu aku nggak pakai yang besar-besar banget, yang kayak ikut UN atau ikut organisasi yang gede-gede lainnya, tapi aku involvement-nya itu dari kantor. Jadi kebetulan kantor aku itu mobile telecommunication ya. Jadi itu dia pakai kayak eco-friendly bahan-bahan eco-friendly gitu untuk buat handphonenya. Dan di situ kita ada CSR kayak mungut sampah di Ciliwung. Nah, itu aku masukin sebagai social involvement aku. Jadi nggak perlu yang besar, cuma kecil aja. Mungkin yang dari kantor kalian atau dari kampus kalian, cuma impactful aja sih. Oke, Iya, social yang impact sudah termasuk jadi salah satu kriteria ya Kak ya? iya, iya. Jadi kecil Ya, nggak apa-apa, asal impact. I see. Oke. Hmm, masih bisa satu lagi ya Kak pertanyaannya? Ya, boleh, boleh. Nih, apakah bisa mendaftar bersamaan untuk SISGP dan Pioneering Women in STEM, Kak? Wah, kalau ini kayaknya mungkin salah satu ya. Agak agak itu juga ya, Markus. Nggak, itu kayak harus salah satu, karena satu program kan. I see. Oke deh, kalau gitu. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dibahas di Telegram ya, teman-teman. Bisa ditanyakan, nanti akan ada yang menjawab. Hopefully. Oke. Thank you atas pertanyaannya, teman-teman. Dan ini sudah waktu cepat sekali berjalan. Kita sudah sampai di penghujung acara di webinar ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung dan juga aktif selama webinar ini. Sebelum saya tutup webinar ini, izinkan saya untuk merekap sedikit apa yang telah Kak Grace share di hari ini. Kita Oh, dimulai dari sebentar Kak. ya, Kak. Jadi ini kayaknya ada yang ngasih info dari Study in Sweden itu bisa dua-duanya. Jadi karena mungkin aku juga kurang update ya. Jadi mungkin buat dilurusin dikit, jadi teman-teman bisa coba dua-duanya. Oke. Oke, berarti bisa ya ikut dua-duanya ya, Iya. SISGP dan juga Women in STEM. Oke, thank you so much Kak Randika sudah meluruskan. Untuk melanjutkan, jadi rekapan dari hari ini adalah University Admission itu harus dilakukan sebelum apply SISGP dan bisa dilaksanakan di bulan Januari. Sedangkan application untuk SISGP itu baru dibuka di bulan Februari 2025. Jika sesuai timeline, berarti Februari tahun depan ya sudah dibukanya.
Lalu mohon dicatat untuk teman-teman untuk prepare sebaik mungkin jika ingin apply ISGP di Februari 2025. Nah, untuk motivation letter, jangan lupa untuk connect content letternya ya Kak, untuk yang berkaitan dengan SDGs. Karena pada saat ini fokus utama dari university di Swedia adalah melalui SDGs. Belajar di Lund University juga nggak kalah seru. Balance antara activities dan networking dengan tugas-tugasnya. Hidup di Swedia juga penuh pro dan kontra dengan high quality of life dan social security oke, tapi tetap balance juga dengan high cost of living. Jadi beberapa yang di-highlight jika ingin tinggal di Swedia adalah please untuk merencanakan finansial yang matang dan mengerti kebudayaan mereka juga seperti yang dijelaskan oleh Kak Gresti seperti Vika yaitu coffee break and lagom yaitu juga the right amount or balance. Jadi Kak Gresti atau teman-teman scholarship hunter juga advice-nya jangan malas untuk melakukan research. Nah ini nih bisa dibantu dengan Study Z ya teman-teman. Be organized, keep track of deadlines, requirements, and submissions, prepare well at the necessary documents, apply to more than one scholarship. Tapi yang paling penting adalah banyak berdoa dan berserah diri ya Kak ya. Taruh ekspektasi sekecil mungkin kalau kata Kak Iya, Gresti. betul. Takut kecewa. Kecewa. Oke, thank you so much ya untuk Kak Gresti dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar Studies in Sweden Series number 1 ini. Ayo kita mau melakukan kita foto bareng yuk. Teman-teman bagi yang bagi yang videonya belum nyala boleh dinyalakan. Mari kita foto bareng. Oke. Apakah sudah ready semuanya? Nanti akan kita upload di LinkedIn atau enggak di Telegram juga ya. Untuk teman-teman semua. Oke, halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Thank you semuanya. Kami sekali lagi ingin mengingatkan bahwa kami akan mengadakan webinar kami untuk series Hungary kedua. Akan ada series selanjutnya ya, teman-teman. Kali ini seriesnya untuk di Hungary. Nih, Study Abroad Webinar Hungary Series number 2, Unlocking Opportunities, from Offering Letter to Living Life in Hungary. Kalau kali ini di Sweden, nanti kita minggu depan ke Hungary. Bisa diregistrasi di QR Code ini, akan dilaksanakan di tanggal 27 Desember 2024. Minggu depan di hari Jumat juga. Bisa juga dicek di Instagram kami di StudyZio Official atau akun channel Telegram kami untuk informasi lebih lanjut. Nah, sebagai penutup, kami sangat menghargai umpan balik dari teman-teman. Silakan isi form feedback yang telah kami bagikan agar kami bisa terus meningkatkan kualitas webinar dan layanan kami ke depannya. Semoga kita bisa ketemu kembali di webinar selanjutnya. Webinar series di Hungary yang kedua di tanggal 27 Desember nanti. Jangan lupa follow di StudyZio Official Instagram dan Telegram kami. Terakhir, terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kalah kata. Saya Shana, mewakilkan StudyZio undur diri. See you at our next webinar series. Semangat terus dan sampai jumpa teman-teman.